Sunan Ampel. Kisaran abad ke-15 Masehi, perkembangan agama Islam di Jawa maupun Nusantara mengalami kemajuan yang signifikan. Sunan Ampel memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Ampel Denta, sebuah tempat yang sekarang masuk wilayah Surabaya. Dari sinilah Sunan Ampel menggembleng para santrinya dalam rangka penyebaran agama Islam. Beberapa wali yang pernah mengenyam pendidikan di Ampel Denta adalah Sunan Diri, Sunan Bonang, dan Sunan Raja. Ampel Denta juga menjadi tempat pendidikan bagi Raden Patah dan Raden Kusen. Dua nama ini tercatat memiliki sumbangsi yang besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Ampel memiliki nama asli Ali Rahmatullah dalam tradisi Jawa. Sunan Ampel juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Syekh Ibrahim dari kota Samarkand, Uzbekistan. Karena itulah ayah dari Raden Rahmat dikenal dengan nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim merupakan tokoh penyebar agama Islam di negeri Jampa. Sekarang, negeri Jampa berada di kawasan Kamboja. Penyebaran agama Islam di Jampa sangat berhasil. Raja dan rakyat negeri Jampa berbondong-bondong mengikuti ajaran Islam. Syekh Ibrahim kemudian menikah dengan salah satu puteri Raja Jampa. Dari pernikahan itulah lahir Ali Rahmatullah dan Ali Murtado. Negeri Jampa memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat dengan Majapahit. Majapahit sebagai negeri besar di Nusantara mulai kehilangan sebagian besar pengaruh dan kekuasaannya pada abad ke-15. Namun, ketika itu Majapahit masih memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negeri di kawasan Asia Tenggara. Salah satu puteri Jampa yang masih kerabat Raden Rahmat menikah dengan Prabu Brawijaya ke-5, pemimpin Majapahit. Pada tahun 1440 Masehi, sebuah rombongan berangkat dari Jampa dengan tujuan Majapahit. Rombongan tersebut terdiri dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, Abu Hurairah, putra Raja Jampa, beserta sejumlah kerabat. Dalam perjalanan, rombongan dari Jampa singgah ke Palembang. Palembang saat itu dipimpin oleh Arya Dharma yang masih memiliki kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Syekh Ibrahim dan rombongan kemudian bertemu dengan Arya Dharma. Sekitar 2 bulan Syekh Ibrahim dan rombongannya tinggal di Palembang. Dalam kurun waktu tersebut, Syekh Ibrahim berhasil membawa Arya Dharma dan keluarganya menjadi Muslim. Setelah menjadi Muslim, Arya Dharma mengubah namanya menjadi Arya Abdullah. Perjalanan Syekh Ibrahim dan rombongannya kemudian berlanjut ke Majapahit. Mereka mendarat di sebuah tempat yang bernama Tisi di sebelah timur Tuban. Rombongan Syekh Ibrahim tidak merapat di Bandar Tuban. Keputusan tersebut diambil karena Bandar Tuban merupakan pelabuhan utama Majapahit. Mereka memilih berhati-hati. Selama di Tisi, Syekh Ibrahim melakukan penyiaran agama Islam sekaligus menulis kitab. Sebuah kitab yang berjudul Usul Nembis masih dipelajari oleh kalangan pesantren hingga sekarang. Syekh Ibrahim tidak lama berdakwah di Tisi. Sepeninggal Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah, dan Abu Hurairah berkunjung ke kota Raja dengan menempuh perjalanan darat. Kedatangan mereka di kota Raja disambut baik oleh Raja Majapahit. Terlebih lagi, mereka adalah saudara dari istri pemimpin tertinggi Majapahit. Saat itu, Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya ke-5. Sementara itu, ketika rombongan Syekh Ibrahim As-Samarkandi berangkat ke Jawa, negeri Jampa diruntuhkan oleh sebuah kerajaan dari Vietnam. Oleh karena itu, Prabu Brawijaya ke-5 menyarankan rombongan Syekh Ibrahim tidak kembali ke Jampa, tetapi tetap tinggal di Majapahit. Prabu Brawijaya kemudian memberikan kehormatan kepada Ali Rahmatullah dan Ali Murtado.
Ali Rahmatullah yang dikenal juga sebagai Raden Rahmat diangkat sebagai imam di Ampel Denda. Posisi inilah yang membuat beliau lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Perjalanan dari kota Raja Majapahit menuju Ampel Denda, Raden Rahmat melewati beberapa tempat seperti Pari, Krian, Wonokromo, Kembang Kuning. Di tempat-tempat tersebut, Raden Rahmat juga menyebarkan agama Islam. Sesampainya di Ampel Denda, Raden Rahmat tidak hanya menjadi imam, tetapi juga mendirikan sebuah pesantren. Surabaya saat itu dipimpin Adipati Arya Lembu Sura yang dikenal sudah memeluk agama Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ghazi pada tahun-tahun sebelumnya sudah berhasil membentuk masyarakat Muslim di pesisir Majapahit. Adipati Arya Lembu Sura kemudian menikahkan Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila, yaitu Putri Arya Teja Adipati Tuban. Kekerabatan inilah yang kelak mengantarkan Raden Rahmat menjadi pemimpin Surabaya sepeninggal Adipati Arya Lembu Sura. Pesantren Ampel Denda dalam perkembangannya menjadi pusat pendidikan agama Islam pada masa Majapahit. Salah satu santri yang menimba ilmu di Ampel Denda adalah Raden Paku. Kelak Raden Paku akan dikenal sebagai Sunan Giri. Begitu pula dengan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, juga menimba ilmu di Ampel Denda pada masa mudanya. Dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Ampel bersifat persuasif, pelan tapi pasti. Ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel diterima oleh masyarakat di pesisir Majapahit. Sunan Ampel mengajar dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Salah satu ajaran beliau yang sangat terkenal adalah mohalimo, atau tidak mau melakukan 5 hal yang dilarang agama. Mohalimo terdiri dari tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, tidak mau madak, tidak mau mencuri, dan tidak mau berzina. Dakwah Sunan Ampel tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, Sunan Ampel mengutus 2 santrinya, Khalifah Husain dan Syekh Ishaq ke Madura. Lembu Petang, pemimpin Madura, mengusir dengan kasar 2 utusan Sunan Ampel. Bukan hanya mengusir utusan Sunan Ampel, Lembu Petang juga datang ke Ampel Denda dan menyusup di antara para santri. Malam harinya, menjelang saat isya, Lembu Petang bersembunyi di tempat wudhu dengan keris terhunus. Ketika Sunan Ampel datang hendak berwudhu, Lembu Petang segera menghujamkan kerisnya ke arah Sunan Ampel. Namun, usaha Lembu Petang ternyata sia-sia. Situasi tersebut tidak membuat Sunan Ampel naik darah. Beliau justru memaafkan Lembu Petang. Bahkan, Lembu Petang akhirnya insyaf dan menerima ajaran yang disampaikan Sunan Ampel. Ketika Majapahit semakin tentara, Sunan Ampel merupakan salah satu ulama yang memperakasai berdirinya Kesultanan Demak. Raden Patah, pemimpin pertama Demak, merupakan santri sekaligus menantu Sunan Ampel. Demak tercatat sebagai suksesor Majapahit yang Hindu. Berdirinya Kesultanan Demak diikuti dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid yang masih kokoh berdiri hingga sekarang ini memiliki 4 tiang panjang. Masing-masing tiang panjang dibuat oleh 4 anggota Wali Songo. Tiang di sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel. Di sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang. Di sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dan di barat daya dibuat oleh Sunan Gunung Jati. 4 pilar ini melambangkan 4 pilar dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, ijma ulama, dan hias. Sunan Ampel dalam perjuangan dakwahnya telah menghasilkan perubahan penting dalam sosial kultural masyarakat Nusantara. Struktur sosial masyarakat bergerak semakin setara seiring menguatnya peranan agama Islam. Setelah berdakwah sekian puluh tahun lamanya, Sunan Ampel tutup usia. Data-data sejarah menyebutkan tahun yang berbeda mengenai wafatnya Sunan Ampel.
dalam berbatin kasih yang dikutip oleh Agus Sunyoto melalui Atlas Waisongo, Sunan Ampel wafat pada tahun 1401 Saka atau tahun 1479 dalam Masehi. Beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Ampel.